Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh Muhammad Rizham, yaitu tentang materi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham dengan NIM 11720700005. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ADC atau Analog to Digital Converter. Analog to Digital Converter ada 3 buah, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan ADC simultan, yang kedua counter ramp ADC, dan yang ketiga adalah SAR atau Successive Approximation Register ADC. Untuk simultan ADC atau ADC simultan yang bisa disebut flash converter atau parallel converter, input analog VI yang akan diubah ke bentuk digital diberikan secara simultan pada sisi positif pada komparator tersebut, dan input pada sisi negatif tergantung pada ukuran bit converter. Ketika VI melebihi tegangan input dari suatu komparator, maka output komparator adalah high dan sebaliknya akan memberikan output low. Misal, apabila VI yang diberi sinyal analog 3 volt, maka output dari C7 sama dengan 0, C6 sama dengan 0, C5 sama dengan 0, C4 sama dengan 1, C3 sama dengan 1, C2 sama dengan 1, dan C1 sama dengan 1, sehingga didapatkan output ADC yaitu 100 biner. Di sini ada tabel tentang simultan ADC dengan input 6 buah dan output translator sebanyak 3 buah. Ada beberapa konsep dasar dari ADC adalah dengan cara counter ramp ADC, successive approximation ADC, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua ada yang disebut dengan counter ramp ADC. Di sini saya telah menyediakan gambar. Pada gambar di samping ditunjukkan bahwa blok diagram counter ramp ADC di dalamnya terdapat DAC yang diberi masukan dari counter. Masukan counter dari sumber clock, di mana sumber clock dikontrol dengan cara meng-AND-kan dengan keluaran komparator. Komparator membandingkan antara tegangan masukan analog dengan tegangan keluaran DAC. Apabila tegangan masukan yang akan dikonversi belum sama dengan tegangan keluaran dari DAC, maka keluaran komparator sama dengan 1. Sehingga clock dapat memberi masukan counter dan hitungan counter naik. Misal akan dikonversi tegangan analog 2 volt dengan mengasumsikan counter reset sehingga keluaran pada DAC juga 0 volt. Apabila konversi dimulai, maka counter akan naik dari 0000 ke 0001 karena mendapatkan pulsa masuk dari clock oscillator, di mana saat itu keluaran komparator sama dengan 1 karena mendapatkan kombinasi biner dari counter 0001, maka tegangan keluaran DAC naik dan dibandingkan lagi dengan tegangan masukan. Demikian seterusnya, nilai counter naik dan keluaran tegangan DAC juga naik, sehingga suatu saat tegangan masukan dan tegangan keluaran DAC sama, yang mengakibatkan keluaran komparator sama dengan 0 dan clock tidak dapat masuk. Nilai counter saat itulah yang merupakan hasil konversi dari analog yang dimasukkan. Dari kelemahan counter tersebut adalah lama, karena harus melakukan trace mulai dari 000 hingga mencapai tegangan yang sama sehingga membutuhkan waktu. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan SAR atau Successive Approximation Register ADC. Pada gambar yang telah saya sediakan ditunjukkan bahwa diagram ADC jenis SAR
yaitu dengan memakai konfigurasi yang hampir sama dengan counter rem, tetapi dalam melakukan trace dengan cara tracking dengan mengeluarkan kombinasi bit MSB 1 sampai dengan 1000000. Apabila belum sama kurang dari tegangan analog input, maka bit MSB berikutnya 1100000. Dan apabila tegangan analog input ternyata lebih kecil dari tegangan yang dihasilkan di AC, maka langkah berikutnya menurunkan kombinasi bit sebesar 1010000. Setelah diberikan sinyal start, maka konversi dimulai dengan memberikan kombinasi 1000000. Ternyata menghasilkan tegangan 5 volt, di mana masih kurang dari tegangan input 6,84 volt. Kombinasi berubah menjadi 1100000 sehingga Vout sama dengan 7,5 volt, dan ternyata lebih besar dari 6,84, sehingga kombinasi menjadi 1010000. Tegangan Vout sama dengan 6,25 volt, kombinasi naik lagi 1011000. Demikian seterusnya hingga mencapai tegangan 6,8359 volt yang membutuhkan hanya 8 clock. Jadi kesimpulannya, ADC atau analog to digital converter merupakan perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog, sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Perangkat ADC dapat berbentuk suatu modul atau rangkaian elektronika maupun suatu chip IC. ADC analog to digital converter berfungsi untuk menjembatani pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital. Prinsip kerja dari ADC analog to digital converter adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Untuk jenis-jenis ADC diantaranya 1. Ada ADC simultan, yang kedua ada counter rem ADC, dan yang ketiga ada SAR Successive Approximation Register ADC. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.